Ya, baik, pimpinan. Saya ingin berbicara dulu. Kita berbicara tentang hearing ini sudah terjadi dan alurnya kami sudah jelaskan bahwa dasar hearing kami adalah surat daripada Kepala Kampung Harapan Jaya. Dan kemudian timbullah surat pertama kami untuk meminta dokumen. Kemudian timbullah lagi surat kedua kami untuk meminta dokumen. Ya, 3 OPD, PTSP, Dispun, dan Delata. Nah, ini awal mula masalah ini, ya. Ini terus terang, saya harus katakan, saya harus ulangi lagi. Ini akibat daripada Kadispun mangkir, tidak membalas surat kedua kami, ya, DPR, di tanggal 31 Oktober 2022. Ini surat kami. Sampai dengan hari ini kita hearing, kenapa Kadispun tidak membalas surat kami? Kalau tidak ada masalah, ya berikan aja. Jangan di media ngomong permintaan Komisi 2 atau DPR terlalu detail. Nanti saatnya kami akan kasih. Loh, kalau memang sudah cukup, kasihkan pada saat kami bersurat. Ini Oktober 2022. Ya, ini biar clear barang ini. Jadi jangan ada udang di balik batu. Nah, nanti kita tanya sama-sama, kenapa dia tidak kasih? Padahal kalau berbicara surat ini sesuai dengan aturan Amanat Kementan tahun 2017. 5 apa yang pertanyaan yang kami minta itu semuanya ada dasar aturannya. Kita selipkan di bawah. Ya, semuanya ada. Namun begini, saya ingin berbicara tentang hulunya, ya. Siapa sih yang tidak ingin untung? Tapi kita berbicara di balik untung itu, kalau misalnya ada malapetaka, ya tanda kutip. Seperti kemarin kita membahas LKPJ Bupati, ya. Kita teman-teman kan rekan-rekan kan sudah dengar. Artinya apabila APBD itu transfer pusat itu semakin banyak di daerah ke daerah, artinya apa? SDA kita semakin rusak. Sama-sama kita ambilin kemarin kan, bukan saya katakan, tapi pendapat daripada akademisi. Nah, kita berbicara tentang proses. Mohon maaf, ini saya ingin menyampaikan pertanyaan dulu kepada Delaka. Walaupun dari sisi waktu itu Bapak memang belum menjabat, saya melihat ini Pak. Saya ingin bertanya Pak, ya, walaupun ini ini izin lingkungannya PTBH ini berbentuk apa Pak? AMDAL atau UPL-UPR? Ya, tolong Pak, mic-nya tolong Pak, biar jelas. Saya santai aja sih Pak, cuma hanya mohon izin Pak. Iya, silakan Pak. Langsung jawab. Ya. Jadi persetujuan untuk lingkungan di Delaka, UPL-UPL, baik. itu tanggal 3 Agustus tahun 2021 Pak. Iya, sebentar Pak ya. Nah, saya menemukan di tanggal 8 September 2020 di dokumen UKL-UPL, ya. Nah, dasar bahwa izin lingkungannya diketok UKL-UPL tentu kan ada dasarnya kan Pak. Nah, setahu saya sesuai dengan peraturan, kalau di bawah 30 hektar dia wajib dia cukup UKL-UPL. Di atas 30 hektar wajib AMDAL. Awalnya 40. Pabrik Pak. Ya, pabrik. Ya, kita kan berbicara sesuai dengan aturan. Ini ada di surat ini Pak. Ya, Ibu Kadis pun dosa berbicara Bu, ya. Nanti masing-masing. Nanti Ibu saya tanya, ya. Jangan khawatir Bu. Nanti banyak pertanyaan buat Ibu. Ya. Nah ini kan saya melihat ini Pak, ya. Izin Pak. Kembali lagi, ini bukan eranya Bapak. Makanya saya cuma hanya bertanya santai Pak. Nah ini Pak Ketua, nanti kita juga akan lebih detail untuk ini. Kebetulan ini yang dulu menandatangani surat DLHK ini Hasujadi, ya, Kadis yang lama. Di sini ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 8 September 2020. Nah ini bunyinya, judulnya menindaklanjutin surat saudara nomor sekian tanggal 31 Agustus 2020. Kami terima tanggal 8 September 2020. Berarti PTBA bersurat di tanggal 31 Agustus 2020, ya. Perihal mohon arahan kebijakan terkait dokumen lingkungan PT Brau Agro Asia dengan ini disampaikan sebagai berikut. Berdasarkan isi surat, saudara menyampaikan bahwa izin lokasi seluas 41,22 hektar pada saat itu, ya. Nah kemudian ini di poin 2 sudah betul. Artinya Dinas Lingkungan Hidup ini mengetop bahwa adalah kegiatan wajib AMDAL di poin 2-nya, ya.
Tapi di poin 3, nah ini perhatikan baik-baik. Rekan-rekan wartawan tolong dicatat ya. Karena ini sifatnya terbuka, maka dokumen ini juga ya dokumen untuk publik. Kita buka aja nanti untuk publik ya. Di poin 3, penapisan dokumen lingkungan jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL garis miring UKL-UPL dilakukan berdasarkan perizinan yang dimiliki dalam kurung bukti formal yang menyatakan rencana usaha dan atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan ya. Untuk itu sebagaimana arahan, nah ini untuk itu sebagaimana arahan Bapak Bupati Berau untuk memfokuskan pada area seluas 29,14 hektar, maka diharapkan kepada saudara agar, nah, saudara ini artinya PTBA, agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Berau terkait perubahan. Berarti di tanggal 8 September 2020 si DLHK menyarankan ya untuk PTBA merubah terkait perubahan izin lokasi lingkungan komitmen dari lembaga OSS menjadi 29,1,4 hektar, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis usaha kegiatan saudara termasuk dalam kegiatan wajib UKL-UPL. Berarti saran daripada Dinas Lingkungan Hidup itu 8 September tahun 2020. Tolong dicatat ini ya, notulen. Yang jadi pertanyaan saya begini, menurut arahan Bapak Bupati, nah ini Pak Kadis DLHK, saya ingin bertanya kepada Bapak Kadis ya, arahan Bupati yang kita dengar atau aturan Pak yang kita dengar, yang kita laksanakan? Sebenarnya kalau ini masalah hukum Pak, aturan Pak. Aturan Pak ya, ya sama-sama kan kita sudah mengetahui ya. Jadi kalau kita berbicara ini jelas-jelas yang didengar adalah arahan Bupati. Nah sekarang saya mau tanya, Bupati ini undang-undang atau kepala daerah? Kepala daerah itu fungsinya adalah memanajerial OPD, teknisnya tetap ada di OPD. Ya, apapun yang diperintahkan oleh kepala daerah, teknisnya benar atau salah, OPD yang harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi ini langsung didengar arahan Bupati. Ada apa ini semua? Itu pertama. Kedua, ini disuruh merubah dengan jelas tanggalnya 8 September 2020. Suratnya ini Pak. Saya bisa tunjukkan Pak, Ketua? Nanti aja. Nanti aja ya. Yang pasti real. Ini begini, mungkin maksud Kekawin Dewijaya itu kenapa dari 41 sekian itu dipaksa diperintah? Ini namanya diperintah Bupati. Ya, Padahal diarahkan. aturan itu harus yang ditaati gitu kan. Ya. Harusnya kan kembali ke poin 2, wajib AMDAL. Kenapa ini UKL-UPL? Nah, arahannya Bupati kok yang dipakai. Yang lebih parahnya lagi pimpinan, yang lebih parahnya lagi ya rekan-rekan, yang lebih parahnya lagi ini waktu tanggal 8 Agustus 2020 ini disuruh merubah, menciutkan jadi 29,14 hektar ya. Tapi di dokumen UKL-UPL ini OSS-nya, nah ini saya lihat ya, OSS-nya ya tanggal 9 Juni 2020 ini luasannya 41,2 hektar. Ingat tadi suratnya kan September, ini di Juni 2020 masih sama sesuai dengan Pertek 41. Ya harusnya kan ini kan kembali ke poin nomor 2, wajib AMDAL. Kemudian ya, nah, saya berkomunikasi